Baik Bapak Ibu, tiga paparan tadi sudah memberikan perspektif kita tentang gambaran umum bagaimana mengembangkan arsitektur IT di dalam daring atau pembelajaran. Nah, berikut kita sampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf, ada banyak pertanyaan, namun tidak semua bisa kita tayangkan. Ini ada pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Waktu kita sampai jam 11. Ini pertanyaan dari kepada Prof. Udan. Ketika dilakukan pembelajaran fully online, bagaimana cara dosen tutor menjamin bahwa outcome learning tersebut benar-benar valid, reliable, berasal dari diri mahasiswa, karena boleh jadi tugas diberikan justru dikerjakan oleh mahasiswa lainnya atau copy paste dari pekerjaan mahasiswa lainnya. Bagaimana UT meminimal hal tersebut? Silakan Prof. Udan untuk memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Waktunya 5 menit Prof. Udan. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau bisa saya katakan excellent juga, sangat excellent juga Pak Syamta atau Bu Syamta nih. Dan saya kira isu ini pula yang sedang terus digodok oleh UT gitu ya. Jadi bagaimana agar kita itu mendapatkan jawaban atau reaksi dari mahasiswa yang genuine, yang benar-benar itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain untuk dirinya, sehingga kita dari sisi dosen atau dari sisi tutor betul-betul bisa memberikan penilaian yang benar begitu ya. Nah, ini saya kira bisa digarap dengan teknologi, Pak. UT itu sangat tidak lepas dari peran teknologi. IT infrastruktur kita, kemudian seputar itulah. Jadi memang teknologi harus bisa menjangkau, harus bisa memberikan kekuatan kepada kita, para tutor, para dosen untuk bisa melihat keaslian dari produk akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena mungkin itu ada di ranah para IT expert ya di situ, dan tetapi dari sisi pembelajaran, dari sisi akademik, dari sisi user, memang itulah yang kita perlukan gitulah. Mungkin Pak Dimas saya kira bisa membantu, dan UT saya kira sudah sudah melakukan itu. UT itu sejak kalau tidak salah disampaikan oleh Bu Dewi Padmo ya, beliau ini adalah ketua pusat layanan luar negeri. Kalau mahasiswa OT yang di luar negeri itu mereka sudah terawasi, misalnya dalam konteks ujian gitu ya. Pada saat ujian mahasiswa itu bisa diamati langsung oleh kita dengan menggunakan Skype, dengan menggunakan Teams ya belakangan ini. Saya kira sejak 2 atau 3 tahun yang lalu sudah seperti itu. Nah, hanya penggunaan teknologi ini lagi-lagi sangat bergantung, tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Dimas juga Pak Beni, sangat bergantung pada kapasitas kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu agar bisa di-appreciate oleh semua orang, bisa dijangkau oleh semua orang, dan saya kira Pak Syamta dan teman-teman yang lain juga mengetahui mahasiswa UT itu sangat masif. Walaupun secara teknologi clear, teknologi itu bisa dipakai oleh kita, tetapi banyak aspek lain yang harus kita pertimbangkan. Tadi Pak Beni juga sudah menyentuh bahwa di daerah tertentu itu teknologi belum bisa diakses dengan baik, gitu ya. Tetapi sebetulnya bukan tidak mungkin. Ada banyak cara, ya bisa cara konvensional. Kalau memang cara konvensional yang menjadi pilihan, biasanya konsekuensinya ke masalah serapan dana yang tinggi dan sebagainya, juga ketersediaan SDM yang cukup. Jadi itu Pak, sekali lagi ini memang concern kita bersama, dan saya kira UT sedang menggodok itu. Pak Rektor itu berkali-kali mengawasi, memantau pengembangan ujian proctoring itu, gitu ya, ujian yang terproktor, yang terawasi dengan baik, sehingga betul-betul hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, valid dan reliable begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih Prof. Udan sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Syamta. Pertanyaan berikutnya mungkin ini untuk Pak Beni Kusuma dari Saudara Simbora Silitonga.
Pada penyelenggaraan secara daring ini, apa tujuan utama yang akan difokuskan dari Microsoft untuk para mahasiswa UT pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya? Terima kasih. Silakan Pak Beni dari Microsoft untuk memberikan jawaban. Waktunya 5 menit. Ya, terima kasih Pak Ake. Terima kasih juga Saudara Simbora Silitonga untuk pertanyaan yang baik ini. Dan ya, tujuan yang difokuskan dari Microsoft ini adalah siswa ataupun mahasiswa itu mencapai tujuan akhir dari pembelajaran. Apa itu tujuan akhir pembelajaran? Yaitu memperoleh keterampilan yang baru ataupun pengetahuan yang baru. Dan bagaimana caranya? Tentunya kami bukan ahli di bidang konten ya, tetapi apa yang bisa kami lakukan adalah menjembatani antara pembelajar dengan pemateri melalui teknologi yang semudah mungkin buat kedua belah pihak, baik dari pemateri maupun dari pembelajar sendiri. Jadi teknologi yang kami tawarkan ini adalah teknologi yang sifatnya kolaboratif, ya, yang bisa dipakai untuk berdiskusi. Ya, Teams ini bisa kita pakai untuk deliver materi, baik materi yang sifatnya PDF ataupun Word atau PowerPoint, kemudian materi-materi yang sifatnya online ya dari YouTube misalnya. Bahkan tadi kalau kita lihat David Kellerman ya, dia bikin video sendiri ya, materinya tetap dikirim lewat Microsoft Teams. Kemudian di dalam Microsoft Teams yang sama juga mahasiswanya dia punya buku catatan sendiri ya, yang hanya bisa diakses oleh si mahasiswa dan si dosen. Ya, jadi mahasiswa yang lain juga nggak bisa akses ataupun mengubah-ubah atau mengcopy tadi untuk mungkin sedikit menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jadi kemudian juga bisa dipakai untuk telepon ya antar Microsoft Teams antar usernya. Kemudian video conference. Jadi satu platform untuk menjembatani kebutuhan pembelajaran secara daring. Dan memang kami juga tidak menganjurkan 100% harus online, video tatap muka ataupun lewat suara ya, karena ini juga nanti melelahkan semua belah pihak ya, baik dari sisi pemateri maupun dari sisi pembelajar sendiri gitu. Jadi memang harus blended sifatnya. Jadi ada offline-nya, ada online-nya, dan harus bisa kolaboratif ya. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Terima kasih. Kembali ke Pak Aske. Tanggapannya. Berikutnya, silakan pertanyaan berikutnya. Untuk Bapak Dimas Agung Prasetyo dari Saudara Bayu Erdi Pratama. Isu atau kendala yang hangat dalam dunia pembelajaran daring adalah aspek quality insurance. Apakah ada kontrol kualitas yang ketat dalam hal arsitektur IT untuk pembelajaran daring, terutama untuk menjamin outputnya agar sesuai dengan yang diharapkan universitas atau sekolah? Silakan Pak Dimas, waktunya tidak kurang dari waktunya 5 menit, silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya berat banget ya, karena sebetulnya ini adalah policy atau kebijakan, bukan melulu aspek teknis, tapi jelas memang harus ada kontrol kualitas yang ketat dalam hal arsitektur IT. Misalnya tadi saya sampaikan, kita sudah mulai mengimplementasikan ISO 27001 untuk quality control management IT-nya. Bahkan dalam proses pembelajaran pun juga kita tetapkan suatu kontrol ya, baik untuk si tutor ataupun mahasiswa. Jadi ada semacam batas layanan minimal yang harus dilakukan tutor untuk memberikan proses pembelajaran dengan baik ke mahasiswa, termasuk juga untuk mahasiswa. Ada batas layanan ada batas minimal yang harus dilakukan mahasiswa agar dia bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya tentunya itu tetap harus kita kontrol. Jadi kita sudah siapkan checklist. Jadi kalau untuk manajemen IT-nya kita menggunakan checklist yang sudah diatur pada ISO 27001 karena itu terus terang sangat membantu kami untuk proses manajemen pengoperasian layanan IT. Tapi untuk manajemen layanan pembelajarannya sendiri terus terang tidak kami kelola, tapi ada suatu unit lain yang namanya Pusat Bantuan Belajar, dan saya yakin mereka juga mengimplementasikan suatu kontrol kualitas ya. Jadi misalnya ada tutor yang tidak aktif pada minggu setelah beberapa waktu, minggu kedua atau minggu ketiga,
Nah, ini kita sudah sediakan laporan dan di mana dari laporan tersebut by system akan dibuat suatu reminder untuk mengingatkan kembali tutor itu untuk segera melakukan proses pembelajaran. Dan misalnya andaikan sampai berapa waktu yang ditunggu tetap tidak aktif juga, ada suatu mekanisme di mana tutor tersebut terpaksa harus diganti dengan tutor yang lain agar layanan mahasiswa tidak terganggu. Jadi secara umum iya, saya pastikan bahwa kontrol kualitas itu ada dan memang ketat, tapi memang ini adalah suatu proses ya. Jadi jangan sampai kontrol kualitas yang sangat ketat itu justru malah menghambat si pengguna. Jadi memang pelan-pelan kita enforce pelan-pelan jadi intinya kita menarik keingintahuan, menarik rasa ingin tahu dulu, setelah itu kemudian pelan-pelan kita atur agar manageable, agar tertib ya. Jadi misalnya seperti tutorial webinar seperti ini kan kita tahu ada istilahnya Zoom bombing. Jadi kalau kita tidak atur dengan ketat, nanti kita takut ada orang lain yang mungkin berniat jahat masuk ke ruangan terus kemudian men-share konten-konten yang nggak baik. Nah itu tentunya dengan kontrol ini kita bisa kita minimalisasi. Jadi iya pastinya ada kontrol dan kita jalankan dengan disiplin. Makasih. Terima kasih Pak Dimas atas tanggapannya. Berikutnya masih ada pertanyaan lagi? Ini buat Prof Udan dari Saudara Safri. Sejauh mana IT arsitektur dapat menunjang operasionalisasi pembelajaran online bagi institusi PJJ-nya sendiri? Apakah IT arsitektur strategi dan cakupan sampai di situ karena penjelasan hanya berfokus pada sasaran penggunaannya mahasiswa, belum mencakup penjelasan dari pengelolanya? Terima kasih. Silakan Prof Udan, waktunya mungkin dipersingkat 3 menit. Silakan Prof Udan. Terima kasih Mas Ake, ini canggih-canggih ya, mungkin konsentrasinya sangat pol gitu dari para partisipan kita itu. Kalau ditanya sejauh mana IT arsitektur dapat menunjang operasionalisasi pembelajaran online bagi sisi PJ-nya sendiri, saya kira itu sangat emas ya. Jadi IT arsitektur itu harus betul-betul bisa bisa mewadahi setiap operasional bisnis akademik, bisnis pembelajaran gitu ya. Tadi moderator Pak Aku sudah menyentuh misalnya ada learning analytics, kemudian tadi juga ada pertanyaan pertama bagaimana originalitas bisa dipantau dan sebagainya. Dan saya kira itu tidak lepas dari bagaimana IT itu dirancang supaya keterlibatan proses monitoring dan sebagainya itu bisa menjadi part of perjalanan konstruksi dari IT kita itu. Jadi seperti itu. Saya kira kalau PJJ memang di situ kuncinya ya. Kalau PJJ itu, kecuali kalau seperti UT ini kita kan mengenal blended ya. Kita masih mempersilahkan karena nature mahasiswa UT itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada yang di pedalaman yang sulit sekali diakses oleh teknologi. Saya kira itu bisa dibantu dengan pendekatan yang sifatnya konvensional gitu ya. Tidak melulu semuanya harus dijangkau, diawasi dengan IT. Tetapi kalau sekali PJJ maka itu akan menjadi ruhnya. Nah, apakah IT arsitektur strategi dan cakupannya sampai di situ? Wah, itu saya kira sudah termasuk tadi ya. Ini excellent sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dosen UT nanti kalau memang sudah jadi dosen. Karena penjelasannya hanya berfokus pada sasaran penggunaannya mahasiswa, belum mencakup penjelasan dari pengelolanya. Nah, mungkin ini semacam harapan Pak Ake. Jadi harapan, tetapi tadi Pak Dimas juga sudah menyampaikan ada tahapan-tahapan yang kita laksanakan dalam upaya mengembangkan IT infrastruktur UT itu, gitu ya. Teknologi boleh canggih, teknologi boleh bisa menjangkau siapapun, tetapi tadi Pak Beni sudah menyampaikan itu harus betul-betul bisa mudah bagi kedua belah pihak, bagi pengguna maupun bagi penyedia gitu ya. Jadi walaupun teknologi itu memang sudah canggih ya apapun, termasuk ujian yang berproses sudah ada di dunia itu
dan tidak sulit mencarinya. Tetapi menerapkannya ke dalam institusi, ke dalam sistem pembelajaran itu tidak terlalu mudah gitu ya. Ada tahapannya itu bisa tahapan teknis, bisa tahapan juga sosial gitu ya. Jadi ada penerimaan dan sebagainya. Karena manusia itu kalau ada 10 pasti ada 10 strategi belajarnya. Ada yang suka visual, ada yang suka audio, ada yang suka namanya baca-baca begitu, dan bacanya pun memang ada orang yang sudah bisa akses internet misalnya, tapi kalau harus memahami konsep yang begitu serius, itu dia harus print dulu. Nah, itu masih banyak yang seperti itu ya. Jadi orang itu boleh bisa akses ke dalam teknologi pembelajaran, tetapi belum tentu orang itu nyaman dengan teknologi itu untuk bisa belajar, gitu ya. Nah, jadi itu variasi-variasi itu tentu akan harus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang IT arsitektur untuk pembelajaran. Saya kira betul yang disampaikan Pak Dimas, kita memiliki semuanya di era teknologi ini. Salah satunya partner kita itu adalah Microsoft. Saya kira Microsoft bisa mewadahi itu semua, tetapi lagi-lagi kita harus sangat wise dalam menggunakannya dan mengoperasikannya, karena beragam dari mahasiswa kita, beragam dari tutor kita. Kita tahu tutor UT itu ribuan, gitu ya. Wadek 3 FKIP itu sekali kerja bisa itu bekerja untuk 24.000 tutor. Itu harus di-maintain semuanya, harus dilihat satu-satu. Nah, ini bukan hal yang mudah saya kira ya. Nah, karena dari sisi tutornya pun kadang-kadang kita menemukan tutor yang masih sangat ingin bekerja secara konvensional dan sebagainya, gitu ya. Padahal kita memerlukan ilmunya dari tutor itu, begitu. Jadi ya ada tarik ulur lah, begitu ya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan hikmah COVID-19 ini kita bisa semuanya memahami bahwa pilihan kita harus segera ke arah penggunaan teknologi dengan tidak mengenyampingkan aspek-aspek edukasi yang harus tetap disampaikan, dijalankan dalam proses pembelajaran kita. Itu Mas Ake, terima kasih Saudara Sapri, Pak Sapri. Terima kasih Prof. Udan. Berikutnya, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya mengingatkan kepada peserta untuk tidak lupa mengisi feedback untuk sertifikatnya paling lambat 30 menit setelah acara ini di fasilitas yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, untuk pertanyaan kedua berikutnya, ini pertanyaan ke-5 dari Saudara Restu Petaubun kepada Bapak Beni Kusuma. Pertanyaannya adalah, Microsoft memang lengkap untuk aplikasi dan fiturnya, tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana sisi keamanan dari akun Office 365 melihat bahwa banyak aplikasi pembelajaran daring mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Silakan Pak Beni untuk memberikan tanggapan, waktunya 3 menit. Ya, terima kasih Pak Ake dan terima kasih Pak Saudara Restu. Pertanyaan yang sangat baik dan saya sebetulnya udah post jawabannya juga di Q&A. Untuk keamanan sebenarnya ini ada dua belah pihak ya, sisi kerjasama tadi Pak Prof. Udan dan Pak Dimas juga udah jelaskan sedikit mengenai bagaimana pengelola infrastrukturnya sendiri juga harus bertanggung jawab ya. Jadi dari sisi kita sendiri sebagai penyedia infrastruktur untuk daringnya juga harus mengetahui cara-cara untuk melindungi para pengguna dari serangan-serangan. Kalau tadi Pak Dimas ada sebut suatu bombing ya, dan kita baru-baru ini juga dikagetkan ada satu kuliah terbuka oleh Wapres yang mana pada saat penyampaiannya video dan fotonya itu dicoret-coret ya. Nah, ini menjadi satu PR tentu bagi pihak IT ya untuk memperhatikan keamanannya. Jadi sesi seperti hari ini juga saya mengapresiasi kerja dari tim panitia dan IT UT menyediakan suatu platform yang aman buat kita semua. Jadi kita nggak diinterupsi ataupun diganggu oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi kembali lagi ada dua belah pihak ya. Satu dari sisi pengelola
infrastrukturnya sendiri, bagaimana mengamankan para usernya, baik dari sisi identitas maupun akses. Kemudian dari sisi kami sebagai Microsoft, sebagai pemilik teknologinya, juga kami akan bekerja keras dari sisi back-end-nya ya. Bagaimana layanan Office 365, Microsoft Teams Live yang kita pakai hari ini, itu bisa terus aman ya, terutama pada saat kami mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk menampilkan nanti multiple speaker, multiple video dalam satu layar. Bagaimana kita memastikan para presenter ini tidak secara sengaja menampilkan video-video yang kurang pantas. Misalnya kita lihat banyak sekali kita baca ya ada bahkan meeting kabinet ya salah satu menterinya dalam kondisi tidak berpakaian. Jadi ya memang ini perlu kerja kedua belah pihak dari sisi penyelenggara dan pengelola layanan infrastruktur dan dari sisi kami Microsoft sebagai pengelola layanan back-end dari aplikasi tersebut. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Kembali ke Pak Asep. Beni Kusuma atas jawabannya. Berikutnya untuk pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini karena kita mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena waktunya terbatas. Jadi pertanyaan terakhir dari Saudara Zul Hendri kepada Bapak Dimas Agung Sustio tentang jaringan mahasiswa UT ini atau warga Indonesia sangat butuh dengan pendidikan terutama pada daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal. Apakah IT arsitektur dalam pembelajaran dalam jaringan ini bisa mencapai maksimal pada daerah 3T tersebut? Dan jenis IT arsitektur apa yang bisa mendukung proses pembelajaran sehingga output dan input yang kita harapkan bisa tercapai dengan maksimal? Silakan kepada Pak Dimas untuk memberikan tanggapannya. Ya, ini pertanyaan berat ya, karena sebetulnya ini juga masalah kita juga, dan tentunya kita juga butuh bantuan dari pihak-pihak terkait ya, utamanya penyedia teknologi, vendor telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat, dan lain sebagainya untuk bisa memastikan layanan infrastruktur jaringan internet itu bisa hadir sampai di titik terjauh, terremote yang ada di Indonesia. Tetapi kita juga ya sambil menunggu pembangunan itu berjalan, tentunya kita juga melakukan tindakan-tindakan ya agar bagaimana caranya layanan pendidikan kita bisa tetap di-deliver ke teman-teman yang ada di tempat-tempat yang kebetulan remote. Jadi tentunya misalnya sebagai contoh kita bekerja sama dengan Telkom untuk penyediaan akses gratis wifi.id. Jadi di mana teman-teman misalnya pada sewaktu-waktu mungkin bisa datang ke kantor-kantor terdekat Telkom untuk kemudian connect internet dan mengakses bahan belajar. Termasuk juga kita juga berusaha menyediakan platform teknologi yang low bandwidth atau yang mahasiswa tetap bisa mengikuti tetapi tidak membutuhkan atau mengurangi penggunaan koneksi bandwidth seminimal mungkin. Misalnya dengan bahan ajar digital yang sudah kita publish atau juga menggunakan mobile e-learning kita yang sudah kita publish. Jadi mahasiswa bisa suatu waktu misalnya hari Sabtu atau Minggu sekalian jalan-jalan, dia bisa datang ke tempat-tempat keramaian misalnya kantor Telkom atau mall atau pasar di mana ada akses internet gratis. Dia kemudian dia buka perangkatnya, dia download itu semua, terus kemudian dia selesai, terus kemudian dia ikuti proses, dia bisa buka dan ikuti proses pembelajaran secara offline di rumah. Jadi dia bisa kirim forum, bisa kirim message, bisa bertanya dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat ada koneksi internet, secara otomatis aplikasi itu akan mempush pertanyaan itu ke server kami. Jadi itulah adalah salah satu usaha yang kami lakukan agar bagaimanapun agar teman-teman yang ada di tempat-tempat yang kebetulan akses teknologinya terbatas bisa mendapatkan layanan kami. Jadi memang intinya adalah untuk yang tempat-tempat yang di mana akses internet itu terbatas, fokus kita adalah bagaimana kita bisa menyediakan suatu layanan yang bisa diakses secara offline. Jadi kita bisa siapkan server offline di tempat tersebut, atau tadi seperti konten-konten yang harus downloadable dulu dan bisa diakses secara offline. Jadi itulah usaha kita, meskipun belum maksimal, tapi setidaknya
itu usaha kita untuk bagaimana caranya si mahasiswa itu bisa terlayani dengan baik. Tapi memang masih banyak PR yang harus kita lakukan, pemerintah juga masih banyak PR yang harus pemerintah lakukan, bagaimana caranya tadi layanan infrastruktur IT ini bisa dijangkau oleh teman-teman kita yang tinggal di tempat-tempat yang remote tersebut. Itu saja komentar saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. 6 pertanyaan sudah dijawab oleh masing-masing narasumber. Terima kasih pada narasumber yang sudah memberikan paparan dan tanggapan dari sharing knowledge sharing forum ini. Yang ketiga, kami mengingatkan kembali untuk peserta untuk mengisi feedback agar memperoleh sertifikatnya nanti. Dan catatan poin dari akhir diskusi ini tadi bahwa kita kini memasuki tata kehidupan baru pasca COVID-19 atau new normal era, di mana salah satu yang kita tata adalah pembelajaran, dan salah satu hal yang terpenting adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apa yang perlu kita siapkan dari sisi literasi tadi sudah disampaikan bahwa mahasiswa ternyata cukup baik literasinya gitu ya untuk mengikuti pembelajaran daring. Lalu dari sisi provider, banyak aplikasi atau perangkat yang sudah disediakan untuk mendukung pembelajaran yang inklusif, di mana komunikatif dan kolaborasi di dalamnya dapat diwadahi. Lalu bagaimana gambaran ICT yang kira-kira bisa dikembangkan untuk kedepannya, karena PJJ akan menjadi satu keseharian atau menjadi hal yang berjalan di tata kehidupan baru dalam proses pembelajaran. Demikian diskusi kita pagi ini dari jam 9 sampai jam 11 lewat sedikit. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran para narasumber. Kita berikan apresiasi, aplaus bersama kepada narasumber yang telah memberikan paparannya. Kepada para peserta kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan pertanyaan yang tidak semua bisa kami jawab. Lalu kepada panitia, terima kasih atas sedianya. Diskusi ini akan kita lanjutkan lagi pada seri keempat Knowledge Sharing Forum yang akan diselenggarakan pada 15 Juni, artinya setiap hari Jumat, insya Allah setiap minggu hari Jumat tanggal 19 Juni akan dilaksanakan seri keempat yang akan membahas tentang topiknya seputar sistem teknologi dan pengalaman pembelajaran online. Silakan Bapak Ibu, nanti akan kita umumkan di dalam website UT atau flyer di dalam website UT. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sebagai penutup, saya menyampaikan sedikit pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah knowledge forum ini, semoga bisa memberi manfaat. Mahal harganya si batu bacan dibeli dari pesisir selatan. Mohon dimaafkan jika lisan tidak berkenan. Semoga semua dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga apa yang kita lakukan pagi dan siang ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.